hubungan antara korban dengan tersangka merupakan ibu dan anak kandung. Kok tega bunuh ibumu? Saya kecewa Pak, sering berantem terus di rumah Pak. Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya. Sakit hati yang saya alami itu dari awal SMA. Saya mulai dibedakan dalam keluarga. Tak bisa dibayangkan, ibu yang seharusnya dijaga dan dihormati sepanjang hidup ternyata menjadi korban kebiadaban seorang anak. Dimaki, disiksa, bahkan direnggut nyawanya. Beberapa cerita tentang durhakanya seorang anak kepada wanita yang telah melahirkan dan merawatnya kami rangkum dalam episode Menyingkap Tabir kali ini. Inilah tampang lelaki yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. AL, inisial lelaki 49 tahun ini. Kecanduan narkoba dan bermain judi online jadi alasan kenapa AL menghabisi nyawa RI 80 tahun, wanita yang telah melahirkan dan merawatnya sejak kecil. Peristiwa ini terjadi pada 28 Mei 2023 dini hari. Saat itu, AL datang ke rumah ibunya di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. AL kemudian masuk ke dalam kamar sang ibu. Selanjutnya, AL membekap ibunya yang sedang tidur dengan menggunakan selimut dan kain. Perbuatan durhaka ini dilakukan AL lantaran ia ingin menguasai perhiasan yang sedang dikenakan sang ibu. AL sempat melarikan diri, akhirnya diringkus polisi dan terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan petugas. Si pelaku ini, inisial AL, menuju ke rumah orang tuanya di Desa Padabaho. Sampai di rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya nggak ada di tempat. Sekitar jam 03 dini hari, yang bersangkutan ini ke rumah adiknya. Ke rumah adiknya yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Kemudian di rumah adiknya, sampai di rumah adiknya atas nama Asis ini, kemudian yang bersangkutan masuk untuk menemui orang tuanya karena ternyata orang tuanya ada di situ, tidur di rumah adiknya. Melihat orang tuanya menggunakan perhiasan, si pelaku langsung menutup muka, mulut, hidung, dan seluruh muka dari orang tuanya itu mengenakan kain. Kemudian si pelaku mengambil perhiasan, yaitu mengambil cincin, gelang, dan kalung daripada korban. Bacokan ura-ura pateni ibuke mbek anake. Ibuke mati iki. Wis digawa polisi san anake. Wis digawa, wis. Di Malang, Jawa Timur, seorang ibu juga tewas dihabisi oleh anaknya sendiri. Korban Sunarsih, 47 tahun, warga desa Urak-Urak, Gondang Legi, Malang. Sunarsih dihabisi oleh sang anak, David Humaydi Chandra. Korban yang merupakan tenaga kerja wanita baru saja pulang dari Hong Kong. Pada saat kejadian, korban sempat memarahi anaknya itu karena selama ini uang yang ia kirim dihabiskan oleh sang anak. Karena kesal dimarahi, David langsung menikam ibunya dengan menggunakan pisau. Korban pun tewas dengan 3 luka tusuk di bagian dada dan perut. Korban pernah mengirimkan uang sebesar 50 juta ke tersangka dan pengirimannya itu dalam bertahap, tidak dalam satu pengiriman, untuk digunakan membeli sebidang tanah di daerah Wajak. Namun ketika ditanyakan terkait perkembangan pembelian tanah tersebut, diketahui bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli
Dan terkait uang yang sudah dikirimkan sejumlah 50 juta pun sudah dinyatakan habis. Kasus anak membunuh ibu kandungnya sendiri juga pernah terjadi di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Korban adalah Umi Kalsum, 52 tahun, warga desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Umi Kalsum dihabisi oleh anak kandungnya, Anang Budi Wicaksono, alias Kenjur. Dalam aksinya, pelaku menyayat tangan kiri korban. Hal ini dilakukan agar dikira sang ibu bunuh diri. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya menemukan bukti jika Umi Kalsum tewas akibat dibunuh. Pelaku beralasan menghabisi nyawa ibunya karena kesal sering dimarahi. Kok tega bunuh ibumu? Itu ibu yang melahirkan kamu kan? Ibu kandung nggak? Saya kecewa Pak, sering berantem terus di rumah Pak. Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya di mata orang tua saya. Ibumu pernah mukul kamu? Nggak pernah Pak. Tapi kata-katanya sering menyakiti perasaan saya Pak. Kata-katanya keras Pak. Waktu itu kakak membuat kopi, terus saya campurkan kalium CN itu ke dalam minuman masing-masing. Yang pertama dibawa ke rumah sakit, bapak. Hubungan antara korban dengan tersangka merupakan ibu dan anak kandung. Kok tega bunuh ibumu? Saya kecewa Pak, sering berantem terus di rumah Pak. Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya. Sakit hati yang saya alami itu dari awal SMA. Saya mulai dibedakan di dalam keluarga. Cerita lain soal anak yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya juga pernah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Ternyata bukan hanya ibunya, pelaku juga meracun ayah dan kakaknya. Deo Davasyah Dila, pemuda ini tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan cara diracun. Bukan hanya ibu, ayah dan kakak kandungnya juga ikut menjadi korban kebiadaban anak durhaka ini. 3 nyawa terenggut sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Abbas Asyar, 58 tahun, dan istrinya Heri Riani, 54 tahun, tewas terkapar di dalam kamar mandi. Begitu pula anak sulungnya, Dea Kairunisa, yang berusia 25 tahun. Mereka diracun dengan menggunakan sianida. Deo Davasyah Dila, ia tega menghabisi keluarganya karena alasan sakit hati dan kerap ditagih uang 400 juta rupiah yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, saat itu Deo telah mengelabui orang tuanya dengan meminta modal usaha sebesar 400 juta rupiah. Padahal sebenarnya usaha itu tak pernah ada, hanya akal-akalan Deo semata. Tim Menyingkap Tabir sempat berbincang dengan Deo, dan inilah pengakuan Deo kepada kami. Ya karena rasa sakit hati yang terpendam sudah lama dan juga orang tua menagih hasil investasi yang telah saya janjikan. Sakit hati yang saya alami itu sejak dari awal SMA. Awal SMA itu saya mulai dibedakan di dalam keluarga dari perihal
sepele maupun yang lainnya. Curhat dengan orang tua pun kadang tanggapannya tidak sebagus jika kakak kandung saya curhat kepada orang tua. Setiap pagi itu kan biasalah untuk keluarga membuat teh. Tapi yang dibuatkan hanya bertiga, ayah, ibu, dan kakak aja. Terus habis itu di hari Senin itu tanggal 28 November itu udah ada niatan untuk mencampuri di dalam teh, dan waktu itu kakak membuat kopi. Terus saya campurkan kalium CN itu ke dalam minuman masing-masing. Bapak itu teh, tapi dengan kondisi lebih kental daripada punya ibu. Sedangkan ibu teh juga, tapi tidak terlalu kental. Dan sedangkan kakak itu es kopi. Untuk urutan yang pertama itu dari ibu dulu. Ibu itu mulai mual dan muntah. Lalu saya sempat menanyakan, kenapa Bu? Terus tidak lama disusul bapak di beda kamar mandi. Itu juga mual dan muntah. Dan ketika saya di posisi dekat kamar mandi bapak, itu Mbak bangun dari tempat tidurnya dan mengatakan mau muntah gitu, lalu ke kamar mandi juga. Dan tidak lama terdengar suara seperti benturan dan jatuh. Telepon pacar saya, lalu menelpon ART. Yang datang pertama itu ART, lalu membantu membopong dari kamar mandi ke tempat tidur terdekat. Terus setelah itu tidak lama Pak D saya datang dan Mas sepupu juga datang. Itu yang pertama dibawa ke rumah sakit, bapak saya yang memegangi, yang menyetir Mas sepupu. Lalu disusul Mbak Dia, baru ibu menggunakan ambulan desa. Dibawa ke rumah sakit Merah Putih. Sebelumnya Deo juga sempat meracuni keluarganya dengan mencampur arsenik ke dalam minuman dawet. Namun saat itu rencananya tidak berhasil. Kepada kami, Deo Dava Syahdila juga sempat menceritakan soal uang 400 juta rupiah yang menjadi salah satu sumber malapetaka ini. Waktu itu menawarkan investasi dengan kerjasama suatu PT yang menjanjikan hasil termin setiap bulannya. Itu modal pertama masuk itu 32 juta setiap bulannya, berjalan sekitar 10 bulanan, kurang lebih 10 bulanan, dan 3 bulan pertama itu memberi hasil 30 juta, sedangkan selanjutnya memberi hasil 20 juta per bulan. Tidak ada. Agar mendapat uang dari orang tua buat belanja di kehidupan, foya-foya dan lain-lain. Dia nyopot selang siapa Mas? Enggak copot. Yang nyopot selang usget iki sing perawat itu. Hubungan antara korban dengan tersangka merupakan ibu dan anak kandung. Kok tega bunuh ibumu? Saya kecewa Pak, sering berantem terus di rumah Pak. Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya.
sakit hati yang saya alami itu dari awal SMA. Saya mulai dibedakan di dalam keluarga. Kasus lain yang sempat menjadi catatan kami soal anak yang tega menghabisi nyawa ibunya sendiri adalah kasus di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kelakuan tak terpuji dilakukan oleh pria satu ini. Dengan sengaja, ia mencabut selang oksigen yang terpasang di salah satu pasien Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akibat kelakuan pria ini, sang pasien akhirnya meninggal dunia. Pria yang dengan sengaja mencabut selang pasien tersebut ternyata Tumian alias Sunarto. Sedangkan pasien wanita yang akhirnya meninggal dunia akibat kelakuan Tumian adalah Suratmi. Sungguh keterlaluan. Suratmi ternyata ibu kandung Tumian alias Sunarto. Polisi yang mendalami kasus ini akhirnya meringkus Tumian di tempat tinggalnya di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Rupanya, Tumian sengaja mencabut selang oksigen sang ibu karena ia tak mau sandiwaranya selama ini terbongkar. Ya, Suratmi ternyata dilarikan ke Puskesmas Cepiring setelah bagian kepalanya dihujani sabetan senjata tajam oleh Tumian alias Sunarto. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah alat bukti di tempat tinggal Tumian. Untuk menutupi kelakuan bejatnya, saat itu Tumian datang ke kantor polisi dan berpura-pura membuat laporan atas peristiwa yang menimpa sang ibu. Lalu apa alasan Tumian alias Sunarto tega menghabisi nyawa ibu kandungnya? Rupanya soal warisan yang menyebabkan Tumian tega menghabisi ibu kandungnya. Sang ibu menagih uang hasil penjualan tanah kepada Tumian sebesar 118 juta rupiah. Ternyata uang tersebut telah dimakan oleh Tumian dan hanya tersisa 10 juta rupiah. Karena itulah, akhirnya Tumian tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Tim menyingkap tabir sempat bertemu dan mewawancarai Tumian alias Sunarto di Mapolres Kendal. Kepada kami, Tumian tak mengakui kalau dirinya telah menghabisi nyawa ibunya. Saya dituduh difitnah. Difitnah sama siapa? Sama oknum. Apa? Oknum. Oknum apa? Ya nggak tahu lah. Oknum siapa Jadi nggak kalau tahu. menurut Mas ceritanya gimana? Siapa yang membunuh? Saya nggak tahu. Saya kan mau ke rumah ibu saya. Terus ibu saya ki sudah dianiaya orang. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu, mau kerja ke rumah ibu, ke sawah ibu saya. Kok sabitnya bisa di situ gimana Saya ceritanya? melihat ibu saya sudah tergeletak. Saya menolongnya. Sabitnya? Di apa? Di apa Apa ditaruh? di emben, ditaruh emben. Sabitnya ditaruh ember. Ember. Tapi ada darahnya ibu sabitnya. Saya nggak tahu. Jadi yang pakai sabit siapa? Ya saya langsung saya taruh di emben terus saya menolong ibu saya. Meski sejumlah bukti sudah menguatkan keterlibatan dirinya,
Namun tersangka satu ini bersikeras tak mengakui perbuatannya. Habis emas jenguk, nggak Iya, lama iya. pas dicek oleh suster selangnya copot. Enggak, Habis itu ibu meninggal. enggak benar itu. Jadi bukan emas yang nyopot. Bukan. Yang nyopot selang oksigen itu yang perawat itu. Begitu pula saat kami tanya soal noda darah di bajunya yang identik dengan darah korban. Saya nggak tahu itu bukan Ini baju? itu bukan baju saya. Tapi di rumah emas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Kemalingan dong mas. Saya nggak tahu. Nggak tahu itu baju emas apa nggak tahu? Itu bukan baju saya. Oh yang baju biru bukan baju emas. Iya. Baju siapa jadinya? Saya nggak tahu. Tapi ada di rumah emas. Ya, tapi saya nggak tahu itu bukan baju saya. Meski demikian, tak jadi masalah bagi polisi soal keterangan bohong tersangka. Ternyata banyak anak yang begitu kejam kepada ibunya sendiri. Mereka seolah lupa kalau keberadaannya di dunia ini karena lahir dari rahim sang ibu.